Selamat datang dan selamat menyaksikan. Perkenalkan, saya Hasbi Rahman dari kelompok 4, yaitu sebagai perwakilan untuk pembukaan video kali ini juga. Video kali ini membahas apa sih? Kita akan membahas tentang sustainable city dengan topik keseimbangan sosial. Dengan studi kasusnya itu ada dari alih fungsi lahan dari perkotaan Kota Bandung. Baik, di sini saya tidak sendiri, di sini saya bersama rekan-rekan. Siapa aja rekan-rekan saya? Perkenalkan, silahkan. Baik, ini nggak akan lama. Kita akan langsung masuk ke topik yang pertama, yaitu penjelasan tentang sustainable city dan lokasi. Silahkan teman-teman. Kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang sustainable city. Sustainable city merupakan kota yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, dan lingkungan dari masa ini hingga masa depan. Sustainable city melibatkan pengolahan limbah yang baik, sumber daya yang efisien, transportasi yang ramah lingkungan, serta infrastruktur yang baik yang bertujuan untuk menyehatkan dan memperlibatkan dari kota yang ada. Pada penelitian ini, studi lokasi yang kami pilih berada di Kota Bandung. Sustainable City ingin menciptakan kota yang mengedepankan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pada masa kini hingga masa depan yang akan datang. Lokasi yang dipilih pada studi kasus kali ini berlokasi di Kota Bandung, tepatnya di Dago. Terjadinya pergusuran pada daerah Dago sangat berpengaruh pada tujuan dari Sustainable City ini. Saya di sini menjelaskan tentang beberapa contoh yang terjadi saat alih fungsi lahan di Kota Bandung. Berikut adalah data dari kompas.com, di mana Kota Bandung tersebut mengalami penurunan dalam sumber daya manusia. Contohnya pada peningkatan perluasan lahan yaitu pada Dago Elos. Contoh kasus yang kemarin yang pernah rame karena perluasan lahan, di mana itu lahan pemerintah mengalami pergusuran dan lain sebagainya, mengalami dampak terhadap ekonomi sebagai masyarakat yang ada di sana tuh mengalami kehilangan sumber daya, di mana di situ ada namanya terminal, ada namanya pasar dan lain sebagainya. Tentunya misalkan terminal dan pasar itu kan pemilik untuk pemerintah dan yang diakui oleh pemerintah. Kemudian apa ya namanya? Oh iya, kan tadinya tadi kan terminal dan pasar. Sebelum ada terminal itu kan itu daerah atau area lahan untuk dari pemerintah, dan itu juga untuk sumber daya manusia untuk daerah Dago tersebut. Di mana setelah ada pembangunan, ada infrastruktur yang berlanjut dan mengalami perkembangan, daerah tersebut dihak milik atau ingin dirampas oleh pemilik sebelumnya mungkin untuk mengalami pergusuran pada daerah-daerah tersebut, dan daerah tersebut akan mengalami dampak yang cukup besar, contohnya pada ekonomi, sumber daya manusia bagi orang-orang daerah. Oke, di sini saya akan menjelaskan benefit keseimbangan sosial. Yang pertama ada kohesi masyarakat, yaitu menciptakan atau membangun keharmonisan antar kelompok masyarakat. Yang kedua ada pembangunan ekonomi, peluang lebih besarnya untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang ketiga ada keberlanjutan lingkungan, masyarakat yang sadar sosial cenderung lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya. Dan yang keempat ada inovasi dan kreativitas, yaitu memberikan dorongan bagi inovasi dan kreativitas. Yang kelima ada kesejahteraan sosial, menciptakan kondisi di mana kebutuhan dasar masyarakat dapat di lima menang di crop tuh Brad. Yang kelima ada kesejahteraan sosial, menciptakan kondisi di mana kebutuhan dasar masyarakat dapat dipenuhi dengan baik. Ya teman-teman, seperti apa yang kalian dengar tadi, yang pertama itu dari penjelasan, yang kedua itu dari keterkaitan, yang ketiga itu dari contoh, hingga yang keempat ada dari benefit. Nah, itu dari teori teman-teman kita tuh. Sekarang kita masuk ke
orangnya langsung nih, yang dimana warga Dago langsung. Kita akan langsung berhubungan dengan dia. Jadi kita langsung hubungi aja. Silahkan. Baik. Selamat datang Pak Sultan. Untuk pertanyaan pertama yaitu keseimbangan sosial di Kota Dago sekarang seperti apa ya? Untuk pertanyaan pertama tentang keseimbangan sosial di sana, menurut saya di sana masih tetap hangat, cuman ada sedikit ketidakseimbangan karena adanya pengalihan lahan di sana. Untuk contohnya, banyak masyarakat yang menolak pengalihan lahan tersebut karena merasa tidak adil, dan dari segi ekonomi juga bisa membuat masyarakat di sana hilang mata pencahariannya, karena pengalihan lahan di sana menyebabkan pasar yang utamanya adalah mata pencaharian mereka itu bisa ditutup. Ya, menurut saya sekian sih. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Baik teman-teman, seperti itulah dari dialog kelompok 4 dengan warga Dago secara langsung. Kita langsung masuk ke kesimpulan. Di sini saya akan menyimpulkan hasil paparan dari teman-teman saya serta wawancara dengan warga Dago tentang sustainable city yang berada di Indonesia, lebih tepatnya lagi berada di Kota Bandung, tentang alih fungsi lahan di Dago. Nah, di sini pun memiliki beberapa poin permasalahan tentang keseimbangan sosial yang berada di Kota Bandung akibat adanya alih fungsi lahan dan berefek terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan.